Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Cahyani, dan saya Citra Kurnia, dan saya Maisa Devalia Putri. Kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Untuk materi awal, materi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Maisha. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya peningkatan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan pertumbuhan jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Pengukuran ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan PDB-nya. Untuk ukuran nasional, produk domestik bruto tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Pengukuran tersebut tidak bisa dilakukan setiap saat dikarenakan data yang tersedia belum tentu ada. Sehingga data yang diambil adalah data triwulan atau data tahunan. Data yang digunakan adalah hasil perubahan barang dan jasa yang diubah dalam kesatuan moneter berdasarkan harga konstan. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Citra. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori klasik. Pada teori klasik menekankan mengenai pentingnya faktor-faktor produksi dalam kenaikan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Namun yang perlu diperhatikan oleh ahli ekonomi adalah peran tenaga kerja. Menurutnya, tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Teori Schumpeter. Teori Schumpeter menekankan mengenai peran usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Teori Harold Domar. Pada teori Harold Domar menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori neoklasik. Teori neoklasik menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. A. Sumber daya manusia. SDM merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selalu subjek pembangunan memiliki kompetensi memadai untuk memaksakan proses pembangunan. B. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Pengertian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas. Budaya. Faktor budaya merupakan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, yang untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Dea. Ada 3 cara perhitungan pendapatan negara. 1. Produksi. Menjumlahkan nilai produksi dari masing-masing sektor ekonomi. Dapat dijabarkan
Y sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 sampai dengan S17. Y sama dengan pendapatan nasional, S sama dengan sektor-sektor ekonomi. 2. Pengeluaran. Menghitung pengeluaran dengan pelaku ekonomi, apa yang dikeluarkan itu mencerminkan yang kita peroleh. Dapat dijabarkan, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan government expenditure atau dilihat dari APBN atau APBD. X sama dengan ekspor, M sama dengan import. 3. Pendapatan. Menghitung pendapatan dari masing-masing kita. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya ingin menambahkan materi dari sebelumnya karena materi sebelumnya kurang lengkap, jadi saya ingin melengkapi di sini. Berikut adalah indikator pertumbuhan ekonomi. 1. Produk domestik bruto atau PDB. Pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama 1 tahun. Dari sini jelas bahwa indikator pertumbuhan ekonomi salah satunya ditunjukkan oleh nilai PDB atau produk domestik bruto. PDB mempresentasikan pendapatan nasional real yang dihitung dari keseluruhan output dari barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Syarat bagi suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai PDB atau pendapatan nasional real mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. Yang kedua, ada pendapatan real per kapita. Pendapatan real per kapita menunjukkan pendapatan masyarakat suatu negara. Jika pendapatan masyarakat secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian di negara tersebut juga mengalami pertumbuhan yang positif. Yang ketiga, ada kesejahteraan penduduk. Indikator kesejahteraan penduduk ini memiliki keterkaitan dengan pendapatan real per kapita. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, tentu harus ditunjang dengan distribusi yang lancar. Jika distribusi barang dan jasa lancar, maka distribusi pendapatan per kapita di seluruh wilayah negara merata. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di negara tersebut. Tingkat penyerapan tenaga kerja dan pengangguran ketika lapangan kerja tersedia sehingga tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi, saat itulah negara mengalami pertumbuhan ekonomi. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi jelas berpengaruh pada berkurangnya angka pengangguran, artinya produktivitas meningkat. Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah 1. Korupsi, 2. Laju inflasi, 3. Tingkat suku bunga, 4. Kenaikan harga bahan bakar minyak, dan 5. Situasi keamanan yang tidak kondusif. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Menurut Profesor Simon Kuznets yang merupakan seorang ahli ekonom dan juga guru besar ilmu ekonomi, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya laju pertumbuhan penduduk serta produk per kapita yang cepat. 2. Meningkatnya produktivitas masyarakat. 3. Adanya perubahan struktural yang signifikan. 4. Terjadinya urbanisasi dalam suatu negara. 5. Melakukan ekspansi ke negara maju. 6. Terjadinya arus barang, modal, dan juga manusia antar bangsa-bangsa atau antar negara